Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa dan juga hadirin, kita kembali lagi di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Ya, Miss Mary, kalau boleh ditarik ke belakang sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Mary, yang saya tangkap adalah bahwa kita memiliki ekspektasi yang tinggi untuk diri kita sendiri tidak apa-apa. Betul. Tapi kalau untuk orang lain lebih baik tidak punya ekspektasi daripada juga kita kecewa. Betul, harus ya. Jadi pertama, ingat ekspektasi itu harus tetap ada. Harus tetap ada. Kenapa? Karena ekspektasi itu akan mempengaruhi usaha. Usaha nanti akan mempengaruhi hasil yang akan kita terima. Jadi ekspektasi tetap harus ada. Tapi yang harus dihilangkan adalah ekspektasi terhadap orang lain. Oke, nah ini juga salah satu kesalahan fatal. Mau menikah dan berharap nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau dia udah menikah pasti dia akan berubah. Itu adalah ekspektasi yang salah. Ya, jangan menikah dengan berharap bahwa dia akan berubah. Oke, karena kita nggak akan bisa mengendalikan apa yang orang lain akan lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kendalikan apa yang bisa kita rubah. Ingat, ada circle of influence, ada circle of concern. Kalau itu menjadi kekhawatiran dan itu di luar jangkauan Anda, oke, lupakan. Lakukan sesuatu yang masih dalam kendali Anda. Dan itulah caranya untuk bisa memanage ekspektasi menjadi lebih baik lagi. Oke. Oke? Oke. Baik. Nah, Miss Mary, boleh kasih kesempatan lagi untuk hadirin yang ada di sini, mungkin ada yang ingin sharing tentang pengalaman hidupnya, mungkin percintaan. Oke. Ya, ekspektasinya seperti ini, tapi ternyata realitanya agak jauh berbeda. Mungkin ada yang berani? Silahkan. Boleh. Oh, ada yang berani, kasih tepuk tangan dulu. Baik. Berdiri, Mas. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Ya. Nama saya Ari. Mas Ari? Iya. Oke, Ari. apa yang mau di-sharing sama kita? Iya. Ini percintaan kah atau Iya, hal percintaan. lain? Oke, silakan. Silakan. Iya. Iya. Jadi saya mau curhat kayak begini, Miss. Jadi saya punya pacar gitu. Saya chat dia dari pagi, tapi nggak pernah dibalas padahal di online gitu. Sekarang masih pacaran, Mas? Udah berapa Masih. lama pacaran? Udah 3 tahun. Udah 3 Iya. tahun, oke. Selama 3 tahun begitu terus? Ya enggak, baru beberapa bulan ini doang gitu. Oh, oke. Dia online nggak dibales, terus juga sore saya chat dari jam 3, tau-taunya di WA-nya terakhir lihat jam 4. Itu kan tadi di online, ya sering ngerasa sedih juga gitu. Kok punya pacar kayak merasa gak punya pacar gitu. Tapi di chatnya udah sering banget, nggak dijawab gitu? Iya udah beberapa bulan ini, tahu udah dia punya pacar lain apa gimana gitu. Ini pacar apa sosial media nih? Nggak ada yang jawab ya? Lalu terus yang sekarang kamu rasakan apa nih? Yang saya rasakan gimana ya, sedih, campur aduk dah. Nggak kekontrol gitu. Udah dibicarakan? Udah dibicarain, tapi kata dia nggak ada apa-apa, lagi sibuk. Lo sibuk tapi kok online terus, nggak pernah dibales gitu. Tapi hatinya baik sih kalau Mas Ari ini ya. Iya, Oke, iya. Terima baik. kasih sudah berbagi. Jadi minta tips dari Miss Mary ya? Minta tips ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi ya, pertama-tama saya ingin bilang satu hal. Kadang sebenarnya ekspektasi itu kan sesuatu yang baik ya. Tapi kalau ekspektasi yang berlebihan kadang membuat kita kecewa, akhirnya kita jadi lupa untuk bisa menghargai apa yang kita punya. Nah, jadi ketika ekspektasi itu bahkan sudah berubah menjadi sebuah asumsi yang akhirnya justru malah menyakiti diri kita sendiri, satu hal yang saya ingin Anda lakukan. Oke, kita lihat quotes berikut ini. Ingin hidup yang lebih baik, ubah ekspektasi jadi apresiasi ya. Ubah ekspektasi jadi apresiasi. Dan ini yang dulu saya praktekkan dalam hidup saya. Dulu saya ingat banget ya, saya adalah orang yang rasanya kok hidup ini kok susah banget gitu. Dan saya selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Saya punya banyak ekspektasi tapi ada banyak hal yang belum bisa saya dapatkan pada saat itu. Tapi saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri apa yang saya masih punya. Walaupun saya harus hidup jauh dari orang tua, tapi setidaknya saya masih punya orang tua. Mereka masih hidup, mereka masih sehat. Harus saya syukuri. Walaupun ketika saya kuliah, saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet setiap hari semasa kuliah. Tapi setidaknya saya masih bisa kuliah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang nggak pernah merasakan rasanya duduk di bangku kuliah. Harus saya syukuri. Nah, jadi ketika kita mengubah
ekspektasi menjadi apresiasi, seringkali kita jadi lebih tersenyum dan lebih menghargai ternyata kita masih punya sesuatu loh. Nah, jadi untuk Arif, pertama-tama apa nih yang bisa diapresiasi dari pacar kamu? Untuk diapresiasi apaan nih? Bingung saya. Bingung, saya kasih tahu ya, saya kasih Iya. tahu, oke? Setidaknya kamu sekarang sudah punya pacar dan sudah 3 tahun. Bayangkan, ada begitu banyak orang di luar sini, jangankan di luar deh ya. Di sini sekarang siapa yang masih jomblo? Nah, ya kan? Mereka tuh ya setiap hari berharap dan berdoa, semoga saya menemukan pasangan hidup saya. Ya, semoga ada yang care dan peduli dengan saya. Jadi itu aja satu hal sudah patut diapresiasi. Setidaknya dia juga masih mau mereply kamu, walaupun reply-nya mungkin rada telat. Ya, mungkin nggak langsung begitu kamu chat langsung di-reply. Ya, setidaknya kamu masih ketemu dengan dia? Masih. Masih ketemu, masih bisa berbicara. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa diapresiasi. Oke, nah jadi pertama harus ubah itu dulu, harus bisa mensyukuri. Oke, nah tapi setelah itu menurut saya daripada berasumsi, oke, lebih baik benar-benar dibicarakan. Lebih baik daripada kamu berpikir, wah jangan-jangan dia udah punya pacar lain nih. Lebih baik ditanyakan, oke kenapa? Apa mungkin dia lagi sibuk beneran? Siapa tahu, jadi jangan berasumsi. Sebuah hubungan akan lebih baik kalau benar-benar dibicarakan. Oke, dan kalaupun misalnya hubungan ini tidak berlanjut ke pernikahan, is okay, diapresiasi karena lebih baik putus sekarang daripada nanti bercerai kemudian, ya kan? Nah, jadi ada begitu banyak hal. Tapi yang paling penting, again, ingat, ubah ekspektasi jadi apresiasi. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan. Kasih tepuk tangan dong. Thank you. Mudah-mudahan juga pacar dari Mas Ari sekarang ini lagi nonton I'm Possible. Ada yang ingin disampaikan kepada pacarnya dulu mungkin? Iya, boleh. Boleh? Oh iya, mau disampaikan? Silakan Boleh. langsung ke kamera. Silakan. Silakan. Jadi mudah-mudahan I'm Possible ini bisa membantu Mas Ari. Boleh. Silakan. Kamu yang ada di rumah. Jangan cuek-cuek, capek nungguin kabar dari kamu nggak dibalas-balas. Kalau misalnya kamu emang udah nggak mau, ya udahin aja. Gitu aja? Iya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Kasih tepuk tangan Mas Ari. Saya agak sedikit susah mau ketawa, tapi sedih. Sedih tapi juga pengen ketawa. Iya. Ternyata Mas Irgi bukan hanya wanita yang butuh kepastian. Pria pun juga butuh kepastian ya. Nah, Miss, bicara tentang ekspektasi yang memang beda dengan realita. Iya. Ini berarti apakah kita memang harus membatasi ekspektasi? Oke. Dalam arti supaya kita memang juga tidak terlalu kecewa dan lain sebagainya. Karena gini, saya termasuk orang yang boleh dibilang konservatif. Jadi kalau saya mengharapkan sesuatu itu tidak mau terlalu tinggi. Iya. Karena bagi saya, kalau keberhasilan ini mencapai batas yang lebih daripada yang saya inginkan, bagi saya itu adalah bonus. Tapi kalaupun jatuh, ya akhirnya saya nggak terlalu kecewa. Ini terbukti pada saat waktu saya pacaran dulu. Curhat sedikit ya. Kapan Mas Irgi? Ini zaman dulu waktu masih mau awal-awal mau pacaran. Setiap saya mau nembak perempuan, yang saya pikirkan itu rencananya itu dari sebelum saya nembak. Jadi pada saat saya mau nembak, saya sudah siap kalau saya ditolak. Kalau saya diputusin, saya juga harus sudah siap karena saya laki-laki. Kalau perempuan kan nggak mungkin nembak kan. Jadi pada saat waktu saya mau nembak, saya udah siap ditolak sama saya siap diputusin. Itu benar apa enggak? Oh benar, itu benar banget. Ya, jadi satu pembelajaran tambahan lagi nih hari ini. Ekspektasi itu harus ada. Setuju? Setuju ya. Tapi jangan hanya punya ekspektasi itu harus dibarengi dengan sikap dewasa. Oke, jadi mindset kita harus benar, mental kita pun juga harus benar. Kita juga harus siap mental. Ya, jadi jangan hanya ekspektasinya aja yang ada, tapi kedewasaan kita pun juga harus ada. Kita harus siap menerima. Kalau ternyata nanti hasilnya berbeda, apa nih yang akan saya lakukan? Jadi ada best skenario, ada worst skenario. Kalau worst skenario terjadi, responnya seperti apa? Yes. Oke, jangan melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Lihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Nah, jadi yang dilakukan oleh Mas Irgi di saat SMA, ya itu sebenarnya sikap yang sangat dewasa sekali. Karena bukan hanya dia punya ekspektasi, tapi dia sudah punya rencana. Udah punya rencana harusnya seperti apa. Dan kalau ekspektasinya tidak
berjalan sesuai yang diharapkan, misalnya diputusin atau tidak diterima, dia pun juga sudah menerima di awal. Jadi bayangkan sebelum hal itu terjadi sudah punya kedewasaan untuk bisa menerima hasilnya. Nah jadi itu yang menurut saya sangat tepat. Ingat punya ekspektasi tapi juga punya kedewasaan untuk bisa memanage ekspektasi itu. Luar biasa. Thank you. Terima kasih banyak Miss Mary. Baik, nah mungkin sekarang kita mau ngajakin hadirin ada di sini untuk main game. Apa udah ada kertas ataupun sudah ada bolpen dan juga alat gambar ya. Nah, kita mau ngajak hadirin ada di sini untuk menggambar sesuatu. Gambar apa Mas Irgi? Oke, kita akan tampilkan di layar. Nah, di sini ada gambar panda. Lucu sekali. Ya. Saya mengajak hadirin semuanya untuk menggambar panda ini. Iya. Oke? Yang di dengan rumah versi juga ya? Anda aja, nggak ada masalah. Mau pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan, it's okay ya. Silahkan gambar, ya nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Iya. Oke? Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya menggambar dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya dia, setinggi-tingginya ekspektasinya dan sebagus-bagusnya dia merencanakan, akan ada hal-hal yang di luar jangkauan kita sebagai manusia.